Pada konten bahas kali ini, kita akan membahas atau ngomongin tentang Pati, teman-teman. Salah satu peristiwa yang bisa saja menandakan bahwa memang revolusi masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan yang sekarang akan dimulai. Dari banyaknya kasus demo yang telah terjadi di Indonesia, teman-teman, demo di Pati adalah salah satu demo yang paling satisfying yang pernah gue lihat. Karena disinilah masyarakat membuktikan bahwa masyarakat masih memegang kuasa dari negara itu sendiri. Kenapa gue bisa bilang kayak gini, teman-teman? Pertama, gue pengen disclaimer dulu bahwa gue tidak pernah mendukung bentuk demo yang anarkis, demo yang merusak fasilitas atau segala macam. Oke? Akan tetapi, untuk Pati ini adalah suatu pengecualian yang akan gue berikan. Karena setelah gue memperdalam untuk melihat kasus ini, ternyata kenaikan pajak PBB P2, pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan di Pati sebanyak 250%, itu awalnya demonya tidak seramai saat ini, teman-teman. Awalnya demonya itu hanya lakukan oleh ya cukup banyak, cuman tidak sebanyak sekarang. Sampai Bupati dari Pati, Pak Sudewo, itu bilang, jangankan 5.000, 50.000 aja saya nggak gentar. Kerahkan aja 50.000 orang, saya nggak akan ngebatalin kenaikan pajak PBB P2 ini. Disitulah gue ngerasa bahwa demo sebesar ini, seanarkis ini, memang sudah selayaknya harus dilakukan. Kenapa? Karena semakin kesini ya, kalian mungkin juga ngerasakan hal yang sama bahwa banyak sekali pejabat-pejabat publik di Indonesia yang semakin asal-asalan dalam memberikan pernyataan. Di saat Indonesia gelap sedang ramai, ada orang yang bilang muka kau gelap. Di saat kabur aja dulu, yang kabur dibilang gak nasionalis. Banyaklah kejadian-kejadian pernyataan yang dirasa oleh masyarakat Indonesia, bisa ya seorang pejabat bilang kayak gitu. Dan sekarang ini adalah titik awal di mana gue ngerasa bahwa betul ini adalah revolusi awal yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena terbukti bahwa Pati bisa melakukan itu semua. Dan bayangkan jika masyarakat Indonesia bisa melakukan hal yang sama terhadap pemerintah pusat. Gini teman-teman, Bupati Pak Sudewo adalah orang yang gue lihat, orang yang memang pelin-pelan atau labil. Karena di saat masa dia mencari suara untuk dia bisa duduk di kursi bupati, dia bilang bahwa memang Pati ini dari awal 6 bulan sebelum Pak Sudewo menjabat sebagai bupati, secara pendapatan daerahnya memang tidak sebesar itu. Sehingga ditanyalah oleh moderator ini bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan beliau bilang, penaikan pajak itu bukan cara yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Saya yakin banyak cara-cara yang lebih elegan untuk melakukan hal tersebut. Udah, dilakuin sekarang, teman-teman. Nantang masyarakat lagi. Kan unik ya. Dan sangat disayangkan bagi gue di saat ada orang yang baru 6 bulan menjabat udah melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut bukannya dijadikan refleksi, tapi malah dijadikan bahan tantangan kepada masyarakat. Dilempar botol dan sendal pula. Oke lah, ya. Kenaikan pajak, oke lah. Gue bisa terima hal tersebut. Cuma 250%. Come on. Dan setelah gue lihat ternyata kenaikan pajak PBB ini bukan dilakukan oleh satu daerah aja, teman-teman. Cirebon naik 1000%. Jombang naik 400%. Dan banyak lagi daerah-daerah yang memang naikin pajaknya secara brutal. Gini, ada satu hal yang pengen kita pahamin bareng-bareng di sini, teman-teman, dalam konten ini. Untuk bisa memahami pajak ya, kan gini, untuk suatu daerah atau bahkan suatu negara sekalipun, membangun daerah atau negaranya itu sekalipun membutuhkan pendapatan. Pendapatan ya itu ada banyak sekali. Pajak adalah salah satu dari bagaimana negara mendapatkan pendapatan. Dan di dalam pendapatan, pajak adalah salah satu
dari cara negara menerima pendapatannya. Dan banyak pajak PPN, pertambahan nilai salah satunya, pajak barang mewah salah satunya, dan ya PBB adalah salah satu instrumen pajak juga. Nah, akan tetapi sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus bisa menjadikan concern terhadap bagaimana negara mengelola uang masyarakat yang diberikan oleh masyarakat melalui pajak. Oke? Dan sayangnya teman-teman, negara kita secara sistem penerimaan pajak atau kualitas penerimaan pajaknya belum tentu sebagus yang kita pikirkan. Bahkan orang-orang di Indonesia itu sendiri yang bayar pajak bisa dikatakan minim. Dan sekalinya pajak itu masuk, pajaknya dialihkan untuk para pejabat-pejabat publik, dapat fasilitas yang mewah, duduk di mobil Mercy, pantatnya enak, nggak kepanasan kayak kita sebagai masyarakat pekerja gitu. Sehingga hal itu tuh membuat gue meyakinkan bahwa untuk kita atau bahkan negara sekalipun ya, kalau pengen naikin pajaknya, ya, sebelum naikin pajak, perbaiki dulu kualitas penerimaan dan pengelolaannya. Sehingga di saat kualitasnya nih udah bagus nih penerimaan negara tentang mereka mendapatkan pajak, setelah ini pajaknya kita gunakan untuk apa, baru naikin pajak. Karena di saat kualitas penerimaan dan pengelolaannya sudah jelas, sudah bagus, masyarakat pengen pajaknya naik setinggi apapun, ya, masyarakat akan terima. Karena untuk bisa mengelola pajak yang baik, gue akan selalu percaya bahwa pajak itu ada dua, teman-teman. Ada yang diberikan, ada yang dikembalikan. Yang diberikan tentunya memberikan gaji ya terhadap orang-orang yang pejabat-pejabat publik. Ada juga program-program yang membutuhkan dana dari pajak, sehingga program-program itu bisa direalisasikan. Itu juga bisa untuk mengelola negara, sehingga oke lah kalau sekiranya pajak yang kita berikan memang diberikan kepada orang-orang yang mengelola negara ini. Akan tetapi juga perlu dikembalikan, harus ada yang dikembalikan. Artinya yang dikembalikan ini masyarakat harus bisa merasakan langsung dari jerih payah mereka mencari uang, uangnya disisihin untuk bayar pajak. Ya, harus ada rasa, oke, kita bisa nikmatin kembali pajak yang kita berikan kepada negara. Entah itu dalam transportasi publik, entah itu dalam subsidi, entah itu dalam program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Memang perlu, dan tidak ada negara satupun di dunia ini yang memang lepas dari pajak. Nggak ada. Negara membutuhkan pajak dan negara akan selalu ada pajak. Entah dimanapun tinggalnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Gue yakin masyarakat Pati marah bukan hanya karena ditantang oleh bupatinya sendiri. Tapi juga dikarenakan toh kita nggak ngerasain pajak yang kita berikan. Karena nggak mungkin teman-teman. Gue pernah diskusi dengan salah satu anak hukum UGM, teman baik gue, yang bilang bahwa masyarakat tuh nggak akan pernah demo sebesar yang kita bayangkan kalau sekiranya mereka tidak merasakan satu tragedi yang sama. Itu disebut dengan common tragedy. Untuk bisa masyarakat melakukan gerakan yang sangat besar, perlu satu tragedi yang dirasakan oleh semua masyarakat atau bahkan mayoritas masyarakat, sehingga masyarakat di situ menumbuhkan rasa solidaritas tersebut dialihkan ke pergerakan-pergerakan yang ada di jalan. Dan Pati itu sudah terlihat bahwa memang di Pati ada satu tragedi yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka semua berani untuk melakukan turun ke jalan dan demo. Dan untuk yang nggak demonya, solidnya ini hebatnya yang gue sangat salut. Orang-orang yang nggak turun ke jalan, mereka mendonasikan uangnya ke masyarakat-masyarakat yang turun ke jalan. Dan apa sih efek dari, ini kan yang jadi sering banget jadi pertanyaan, apa yang menjadi efek demo masyarakat di Pati? Turun atau bahkan dilengserkan bupatinya dalam ini ya Pak Sudewo. Pengen diturunin. Dan sudah masuk tahap sidang teman-teman. Dan beliau absen di saat DPRD ngundang beliau untuk dilengsarkan, teman-teman. Dan ini yang satunya hal lagi yang lucu banget untuk dikatakan oleh seorang pejabat publik, teman-teman, terutama oleh seorang bupati. Di saat Pak Sudewo ini pengen dilengsarkan oleh DPRD karena merasa melanggar
ya beberapa hal dalam konstitusi dan juga tuntutan masyarakat yang sangat tinggi, beliau masih bisa-bisanya bilang bahwa saya dipilih rakyat secara konstitusi, sesuai dengan konstitusi. Sekarang pertanyaannya kita juga bisa balik. Oke, Bapak dipilih oleh rakyat 6 bulan lalu. Tapi sekarang rakyat pun nuntut Bapak untuk lengser karena Bapak tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang Bapak bilang di kampanye Bapak, di debat pun. Bapak bilangnya tidak akan naikin pajak, tapi nyatanya naikin pajak. Weird, teman-teman. Dan bagi gue sendiri, kenapa gue berani bilang bahwa ini adalah titik awal revolusi masyarakat Indonesia dimulai dari Pati? Karena di saat Pati berhasil untuk bisa melengsarkan Pak Sudewo, ini adalah lampu kuning bagi para pejabat-pejabat di Indonesia untuk bisa berhati-hati dalam mengeluarkan statement, mengeluarkan kebijakan. Karena kalau sekiranya memang masyarakat Pati ya tidak berhasil melengsarkan Pak Sudewo sebagai bupatinya, maka ada hal-hal yang dirasa tidak pas membiarkan seseorang pemimpin yang menantang masyarakatnya sendiri dengan secara arogan, itu masih bisa duduk di kursi bupati. Akan ada yang salah. Dan kalau sekiranya masyarakat Pati berhasil, maka ini akan menjadi warning bagi para pejabat-pejabat publik lain bahwa jangan pernah main-main dengan kekuatan masyarakat. Karena gue selalu yakin, dan ini pun gue yakin kalian yakini juga, bahwa seharusnya para pejabatlah yang takut terhadap masyarakat, bukan masyarakat yang takut terhadap pejabat. Dan ini sudah membuktikan teman-teman bahwa ini sudah menjadi lampu kuning para pejabat-pejabat publik di Indonesia. Banyak orang yang, atau bukan orang ya, pejabat yang mulai hati-hati dalam ngelakuin atau memberikan pernyataan. Bu Puan, teman-teman. Bu Puan, ketua DPR sekarang, bilang kita harus memberikan masyarakat ruang yang aman untuk berdemokrasi. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang mengecewakan masyarakat. Puan bilang demokrasi tak terhenti di bilik suara saja, tetapi disampaikan dengan kreatif. Menurut Puan, kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk mendengar dan memahami suara rakyat. Ini adalah hal yang sangat ironi mengetahui bahwa Bu Puan selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat aneh. Jangan dilupa juga bahwa beliau pernah bagiin kaos partai dengan mukanya yang kayak it's kind of weird, guys. Dan Pak Prabowo-nya sekalipun bahkan menyayangkan kasus ini terjadi. So ya, gue harap jika memang terjadi revolusi ya di Indonesia, gue harap dengan alasan yang benar tentunya. Dan gue sampai sekarang sudah menemukan sedikit tentang kebenaran-kebenaran yang ada di pemerintah, teman-teman. Karena ini agak sedikit nambah lagi durasi. Pak Prabowo kan selalu bilang ya, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia lagi bagus ada di 5%. Tapi ada satu survei, bukan survei tapi penelitian di mana bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sampai 5%. Baru di 4,6%. Dan itu dilakukan oleh Universitas Indonesia. Dan ya, ini akan menjadi masalah, teman-teman. Karena ada satu hal yang ingin gue sampaikan juga, yang gue lupa untuk sampaikan tadi. Kalau negara udah mulai bermain dengan pajak, maka ada yang salah dengan negara itu sendiri. Dan harusnya pajak secara asas kan ada asas kepercayaan ya. Dan kalau kita tidak percaya terhadap pemerintah karena naikin pajak, pajaknya nggak bisa dirasakan oleh masyarakat, sekalinya ada pajak malah untuk ngebiayain para pejabat-pejabat untuk mendapatkan fasilitas yang super duper mewah, ada yang something wrong deh teman-teman. Dan gue yakin ekonomi Indonesia tidak sebagus apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan ada yang bilang juga bahwa pengangguran di Indonesia itu turun. Padahal pakai data dari BPS menggunakan TPT.
Pengangguran terbuka yang dihitung, Pak. Pengangguran yang dimana influencer dibilang punya kerja. It's kind of weird, guys. Dan ya, terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susena. And ya, I'll see you in the next content. Ciao.